Berbicara tentang kekristenan, berbicara tentang berita atau kabar pendamaian. Maksudnya, pendamaian yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas Kalvari, yang sudah menjadi korban pengganti untuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya sudah memiliki satu hubungan yang luar biasa bersama dengan Bapa di sorga. Kristus mati menggantikan posisi saudara dan saya di atas Kalvari. Ini merupakan kabar baik, ini merupakan berita baik. Berita baik, kabar baik tentang pendamaian. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 dituliskan, dan semuanya ini dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Melalui Kristus Yesus di atas Kalvari, Dia telah membuat perubahan dalam hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Melalui Kalvari, kemarahan dan murka Tuhan telah ditebus dan diredakan, karena Yesus telah mendamaikan kita dan membawa saudara dan saya kembali kepada keharmonisan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah kabar baik dalam kekristenan. Berbeda sekali dengan pesan-pesan legalisme agamawi. Pesan-pesan dari legalisme agamawi justru menyampaikan mengenai hal-hal yang berlawanan dengan apa yang di dalam Alkitab katakan. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa saudara dan saya sudah dibuat damai oleh Tuhan, bukan karena apa yang saudara dan saya telah lakukan untuk Tuhan. Pendamaian terjadi karena apa yang Kristus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Di bagian renungan firman Tuhan yang saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu saat ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai kabar baik pendamaian dan juga pesan-pesan legalisme agamawi. Yang pertama, kabar buruk legalisme agamawi berkata, ya, perhatikan Bapak Ibu, kabar buruk legalisme agamawi berkata, jika Anda gagal, maka Tuhan akan meninggalkan Anda. Saya mau sampaikan bahwa kekristenan berbicara tentang kabar baik atau berita baik. Di dalam kabar baik tidak ada kabar buruk. Tapi sebaliknya, pesan-pesan legalisme agamawi merupakan pesan-pesan tentang kabar buruk. Jadi yang pertama, kabar buruk legalisme agamawi berkata, jika Anda gagal, maka Tuhan akan meninggalkan Anda. Sebaliknya, apa yang dikatakan kabar baik Injil Kristus di dalam Ibrani 13 ayat 5, ini merupakan kabar baik Injil untuk saudara dan saya. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini merupakan kabar baik dalam kekristenan yang perlu kita ketahui dan kita terima, percaya dengan iman bahwa Injil Kristus mengatakan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lalu yang kedua, kabar buruk legalisme agamawi berkata, Dia akan menghukum Anda. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya gagal, maka Tuhan akan menghukum Anda dan saya. Sebaliknya, kabar baik Injil berkata, dalam Roma 8 ayat yang pertama dan ayat yang ke-33,
Ayat yang pertama menuliskan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Pesan perjanjian baru tentang kehidupan di dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 33 dari Roma 8, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ini berita baik yang saudara perlu pahami di dalam kekristenan, bahwa sesungguhnya dikatakan tadi bahwa di dalam Kristus sudah tidak ada penghukuman. Tuhan yang sudah membenarkan saudara dan saya, dan siapakah yang akan menghukum mereka? Tapi sebaliknya, pesan-pesan legalisme agamawi dengan lantangnya bersuara keras, kalau saudara gagal maka Tuhan akan murka dan Tuhan akan menghukum engkau. Yang ketiga, kabar buruk legalisme agamawi berkata, dia akan mengambil rohnya dari hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya gagal, pesan-pesan agamawi berkata, dia akan mengambil rohnya dari hidup saudara dan saya. Rohnya akan keluar dari kehidupan saudara dan saya. Tapi sebaliknya, apa yang dikatakan kabar baik Injil Kristus dalam Yohanes 14 ayat 16-17 menuliskan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang parakletos, penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, dan dikatakan oleh kebenaran firman di sini, Yesus katakan, seorang penolong yaitu Roh Kudus, ia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, inilah kabar baik perjanjian baru, kabar baik mengenai pekerjaan Kristus yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, kabar buruk legalisme agamawi berkata, dia akan selalu mengingat dosa-dosa Anda. Dia selalu mengingat kesalahan-kesalahan Anda. Tapi kabar baik Injil Kristus berkata, dalam Yesaya 49 ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun, Alkitab katakan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak Ibu sekalian, ayat Alkitab ini sangat jelas. Meskipun seorang perempuan melupakan bayinya, Alkitab katakan, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, tapi kebenaran firman mengatakan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi, berbeda sekali dengan pesan-pesan kabar buruk, kabar-kabar yang menuduh, yang membuat saudara tidak bisa menikmati kehidupan dengan penuh damai sejahtera dan sungguh-sungguh berbahagia dan bersyukur. Karena kabar buruk agama katakan dia akan melupakan Anda sebagai anak, tapi kabar baik Injil mengatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Yang keenam, kabar buruk legalisme agamawi berkata, Tuhan akan mengasihi kalau engkau berubah. Dulu pun saya sering mengkhotbahkan pernyataan seperti ini kepada jemaat. Kalau saudara tidak berubah, maka Tuhan akan berhenti untuk mengasihi saudara. Tuhan akan mengasihi saudara kalau saudara dan saya berubah. Ini merupakan pesan kabar buruk dari legalisme agamawi. Tapi kabar baik Injil berkata, kasih Tuhanlah yang akan mengubah Anda dan saya. Sekali lagi, kabar buruk legalisme agamawi berkata, Tuhan akan mengasihi Anda kalau Anda berubah.
Tapi Injil berkata, kasih Tuhanlah yang akan mengubah Anda. Jadi berbeda sekali Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai orang percaya harus memahami dan harus membedakan. Dan kita harus punya filter. Setiap Anda beribadah di gedung gereja setiap hari Minggu, setiap Anda mendengar khotbah-khotbah dari siapapun, saudara harus bisa membedakan mana yang kabar baik Injil Kristus yang murni dan mana kabar buruk legalisme agamawi yang sudah tercampur dengan kabar baik perjanjian baru, kabar baik Injil Kristus yang murni dan yang sejati. Yang terakhir, kabar buruk legalisme agama berkata, bertobatlah supaya Tuhan mengasihi Anda. Ini pun pernyataan yang sering saya khotbahkan beberapa tahun yang lalu. Saya katakan dimanapun saya khotbah kepada jemaat, kalau saudara tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan mengasihi Anda. Terkecuali kalau Anda sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan akan mengasihi, bahkan lebih mengasihi Anda. Ini pernyataan pesan berita yang sangat keliru. Tapi sebaliknya kabar Injil berkata, kasih dan kebaikan Tuhanlah yang membuat seseorang bertobat. Sekali lagi saya mau sampaikan, kasih dan kebaikan Tuhanlah yang membuat seseorang atau Anda dan saya bertobat. 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Artinya Bapak Ibu, kekristenan berbicara tentang berita pendamaian. Jadi tugas kita sebagai pengkhotbah, sebagai rekan sekerja Tuhan, sudah seharusnya kita juga bisa menyampaikan berita pendamaian. Kita bisa menyampaikan kabar pendamaian yang sudah terjadi melalui kematian Kristus Yesus di atas Kalvari. Bapak Ibu sekalian, gereja harus semakin banyak memberitakan kabar Injil pendamaian ini. Injil dari pengertian dari kata Yunaninya adalah kabar baik yang hampir tidak dipercaya. Saya mau katakan sekali lagi, Injil adalah kabar baik atau berita baik yang hampir tidak dapat dipercaya. Mimbar-mimbar dalam gereja dimanapun sudah seharusnya menjadi tempat, menjadi sarana untuk memberitakan berita pendamaian, kabar baik pendamaian yang dia sudah nyatakan untuk saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan lanjutkan dalam sesi kedua mengenai topik ini, di mana Yesus pun menjadi pribadi yang diutus oleh Tuhan, oleh Bapa, menjadi seorang pembawa berita kabar baik pendamaian. Sola Gracia, Solus Christus, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.